Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang analisis komparatif pembelajaran inovatif dalam sistem pendidikan Thailand versus Indonesia. Mari kita pelajari bersama bagaimana kedua negara ini berinovasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saat ini, kita hidup di era transformasi pendidikan abad ke-21. Setiap negara, termasuk di Asia Tenggara, memiliki sistem pendidikan yang unik yang dibentuk oleh visi masa depannya. Thailand, sebagai contoh, tengah giat bertransformasi melalui kebijakan Thailand 4.0 untuk menyongsong era ekonomi berbasis inovasi. Di sisi lain, Indonesia juga sedang mengalami reformasi besar-besaran melalui implementasi kurikulum merdeka yang menekankan fleksibilitas guru dan pembelajaran berbasis proyek. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang relevan dan berpusat pada siswa. Mari kita mulai perbandingan pertama. Pada jenjang pendidikan di Thailand, pemerintah menerapkan kebijakan wajib belajar selama 9 tahun yang mencakup 6 pendidikan dasar yaitu Prathom dan 3 tahun menengah pertama atau Matayom 1-3. Meskipun demikian, pemerintah menyediakan pendidikan gratis selama 12 tahun. Sebagai perbandingan, Indonesia menerapkan kebijakan wajib belajar yang lebih panjang yaitu 12 tahun. Ini mencakup 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA atau SMK. Dan untuk pendidikan gratisnya selama 9 tahun. Perbedaan signifikan ini juga terletak pada tata kelola di mana pendidikan di Indonesia berada di bawah 2 kementerian, yaitu Kemendikbudristek dan Kemenak. Selanjutnya pada bidang pendekatan pembelajaran, kedua negara ini sama-sama mengadopsi pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu student-centered learning. Thailand mengutamakan active learning untuk mendorong partisipasi siswa. Namun, pendekatan tradisional juga masih sering dijumpai di daerah-daerah pedesaan. Nah, di Indonesia, melalui kurikulum merdeka, menekankan pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dengan suasana belajar yang mindful atau berkesadaran, meaningful bermakna, dan joyful menyenangkan. Lalu bagaimana dengan metode pembelajaran inovatif? Thailand menonjol dengan metode unplugged coding yang dirancang agar guru dapat mengajarkan konsep dasar pengkodean tanpa perangkat digital. Nah, selain itu, mereka juga memiliki program yang masif dicangangkan pada saat itu, yaitu One Tablet per Child atau yang disingkat dengan OTPC, yang bisa diartikan bahwa satu perangkat untuk satu anak. Sedangkan di Indonesia, inovasi metode didorong melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM dan secara spesifik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang mendukung sekolah untuk menerapkan metode kolaboratif dan berbasis masalah secara terstruktur. Kita lanjut ke evaluasi pembelajaran. Nah, disinilah kedua negara sangat mirip. Di Thailand, efektivitas pembelajaran dievaluasi melalui ONET atau Ordinary National Education Test yang berfungsi sebagai pemetaan mutu, bukan penentu kelulusan. Sedangkan di Indonesia, sistem serupa diterapkan lewat Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK yang juga menilai karakter dan kinerja guru. Dengan cara ini, kedua negara berupaya menghindari tekanan ujian dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Aspek terakhir adalah keterlibatan siswa dan teknologi. Thailand unggul dalam pemerataan akses teknologi melalui program One Tablet per Child yang menjamin setiap siswa memiliki perangkat digital. Di Indonesia, keterlibatan siswa dengan teknologi masih bergantung pada fasilitas sekolah dan kemampuan ekonomi dalam keluarganya. Namun, proyek P5 berhasil membuat siswa lebih aktif meneliti, berdiskusi, dan mempresentasikan karyanya. Baik, sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulannya, baik Thailand maupun Indonesia sama-sama bergerak menuju pembelajaran yang modern dan berpusat pada siswa. Nah, Thailand ini unggul dalam pemetaan
teknologi dan kebijakan yang konsisten. Sedangkan Indonesia lebih menonjol dalam inovasi kurikulum dan fleksibilitas guru. Tantangan keduanya adalah memastikan kualitas pendidikan ajar merata di seluruh wilayah. Sekarang waktunya kuis interaktif. Mari kita uji seberapa paham kamu dengan pembahasan tadi. Siapkan diri dan coba jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa nama program ambisius Thailand yang bersifat top-down untuk mendistribusikan jutaan tablet kepada siswa? Pilih jawabanmu sekarang. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah ya, benar sekali. Jawabannya adalah C atau OTPC, One Tablet per Child. Pertanyaan kedua, apa persamaan fundamental antara asesmen ONET di Thailand dan asesmen nasional di Indonesia? Silahkan dijawab. Sudah punya jawaban? Oke, kita cek. Betul, jawaban yang benar adalah B. Keduanya berfungsi memetakan mutu pendidikan. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar penilaian hasil belajar. Baik, demikianlah pembahasan analisis komparatif pendidikan Indonesia dan Thailand dalam konteks transformasi pendidikan abad 21. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana dua negara Asia Tenggara ini berinovasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.